lagi di program Sik Asik bareng aku Syifa Aurelia yang tentunya bakal ngasih tahu kalian informasi menarik nih, ada 6 dan tentunya bakal asik-asik. Tapi gak kerasa ya, bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah udah mau berakhir aja nih. Buat kalian yang beragama Islam, gimana nih puasanya? Lancar gak? Atau ada yang bolong-bolong? Nah, untuk di episode kali ini aku bakal ngasih tahu kalian informasi yang bisa ngebantu untuk mengisi liburan lebaran nanti. Ada yang tahu gak kira-kira informasi tentang apa? Yap, kali ini aku bakal ngasih tahu kalian tentang film-film Indonesia adaptasi luar negeri yang bisa kalian tonton untuk mengisi liburan lebaran kalian. Kira-kira ada apa aja ya? Nah, daripada kelamaan, yuk cus langsung aja aku kasih tahu informasi tentang 6 film Indonesia adaptasi luar negeri versi Jabar Express ID. Check it out. Yang pertama ada Miracle in Cell No. 7. Mengusung aktor papan atas Vino G. Bastian untuk memerankan aktor Lee Yeon-gu. Versi Indonesia, film ini menjadi film yang begitu dinanti. Selain versi Koreanya sudah sangat populer di Indonesia, Vino juga dinilai dapat memerankan karakter seorang ayah yang memiliki keterbelakangan mental dengan sangat baik. Oh iya, film ini bukan cuma diadaptasi di Indonesia aja loh. Miracle in Cell No. 7 juga diadaptasi oleh beberapa negara lain, diantaranya Turki dan Brunei Darussalam. Film ini menceritakan Dodo Rozak, orang tua tunggal dari anak perempuan cantik bernama Kartika. Suatu hari Dodo dituduh melakukan pembunuhan terhadap seorang anak perempuan yang memiliki usia seperti anaknya. Namun selama proses penahanan, Dodo sangat merindukan anak perempuan semata wayangnya. Sehingga teman-teman di sel nomor 7 ini membantu Dodo untuk bertemu anaknya kembali dengan membawa gadis itu ke dalam sel. Nah, meskipun versi Indonesianya sudah digembar-gemborkan sejak tahun 2019 lalu dan menyelesaikan proses syuting, pemutaran film ini ke layar lebar bioskop terus ditunda akibat pandemi COVID-19 lalu. Dan akhirnya lah, film ini tayang perdana di bioskop Indonesia pada 8 September 2022 mendatang. Hayo, siapa yang udah menonton film ini? Tulis ya di kolom komentar. Next ada Sunyi tahun 2019. Nah, untuk film selanjutnya ini, aku punya film bergenre horor. Hayo, siapa nih yang suka sama film horor? Nah, film yang aku maksud ialah film Sunyi yang tayang di tahun 2019 lalu. Film Sunyi merupakan film horor yang diadaptasi dari film Korea Selatan berjudul Whispering Corridors pada tahun 1998. Film ini menceritakan tentang sebuah sekolah elit unggulan yang selalu menghasilkan lulusan terbaik. Namun, di balik nama dan gambaran sekolah itu yang baik, ternyata budaya senioritas di sekolah tersebut sangatlah kejam. Siswa kelas 1 diperlakukan tidak elok oleh kakak kelasnya. Bahkan kabarnya ada 3 siswa yang pernah meninggal karena perundungan yang terjadi di sekolah itu. Nah, karakter utama kita Alex merupakan salah satu siswa korban bullying di sekolah tersebut. Ia diminta oleh kakak kelasnya untuk melakukan banyak hal, bahkan sampai melakukan ritual pemanggilan arwah. Hal itu mereka lakukan lantaran Alex merupakan anak dari seorang paranormal. Namun, setelah ritual tersebut dilakukan, mulailah banyak yang aneh terjadi. Bahkan 2 orang dari geng yang membuli Alex meninggal secara misterius. Wah, lumayan serem juga nih. Bisa nih buat ngisi waktu liburan kalian. Tapi buat yang suka nonton horor aja ya. Yang ketiga, ada film Sweet 20 tahun 2017. Sweet 20 merupakan film garapan tahun 2017 lalu, di mana film ini meremake atau mengadaptasi film asal Korea Selatan berjudul Miss Granny pada tahun 2014. Film Sweet 20 ini juga bukan hanya diadaptasi di Indonesia aja. Miss Granny juga banyak diadaptasi oleh berbagai negara lain seperti China, Jepang, Thailand, dan Vietnam. Buat kalian yang belum tahu, film ini menceritakan tentang seorang nenek bernama Fatmawati yang menemukan fakta bahwa keluarganya, terutama menantu dan cucunya, tidak begitu menyukainya.
Nah, sang nenek Fatmawati yang sedih akan hal tersebut berjalan-jalan dan menemukan sebuah studio foto dan ingin mengabadikan dirinya dalam sebuah foto. Begitu terkejutnya Fatmawati ketika dia kembali menuju rumahnya karena wajah dan tubuhnya berubah kembali ke dirinya ketika berusia 20 tahun. Menarik nih ide filmnya. Cuman foto tapi bisa balik ke masa muda lagi. Aku mau sih kalau kayak gitu. Bisa banget nih kalian tonton buat nemenin libur lebaran kalian. Selanjutnya ada film Hello Ghost 2023. Nah, sebelumnya aku udah kasih tahu tentang film Sunyi yang bergenre horor. Sekarang aku kasih tahu kalian film yang bergenre horor komedi. Film itu yakni Hello Ghost yang tayang pada tahun 2023 lalu. Jadi masih terbilang baru lah ya. Film Hello Ghost adalah film komedi horor Indonesia yang disutradarai oleh Indra Gunawan yang diadaptasi dari film Korea Selatan tahun 2010 arahan Kim Yong Tak yang berjudul sama. Film Hello Ghost ini ditayangkan pada 11 Mei 2023 dan dibintangi oleh Onadio Leonardo, Enzi Storia, dan Indro Warkop. Sedikit bocoran nih, film ini menceritakan mengenai seorang pria bernama Kresna yang menjalani kehidupan yang begitu pelik sampai dia memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri, tetapi usahanya itu gagal. Nah, siapa sangka karena kejadian itu, Kresna justru bisa melihat 4 hantu keluarga dengan karakter yang berbeda. Hantu-hantu itu akan selalu mengikuti Kresna jika dia tidak menyelesaikan misi yang diberikan. Wah, bisa banget nih buat ditonton bareng keluarga di liburan lebaran nanti. Yang kelima ada film Love You Not tahun 2015. Nah, di film kelima ini ada Love You Not, film Indonesia yang diadaptasi dari film Negeri Gajah Putih Thailand berjudul I Fine Thank You Love You yang tayang pada tahun 2014. Film yang dibintangi Chelsea Islan dan Hamis Daud ini menceritakan kisah seorang pemuda bernama Juki yang menjalin kasih dengan seorang gadis Thailand bernama Suchin. Nah, karena terhalang oleh bahasa yang berbeda, mereka selama ini hanya berkomunikasi dengan bahasa tubuh atau bahasa isyarat. Nah, Juki yang tidak bisa berbahasa Inggris ini harus berpisah karena Suchin pergi ke Amerika. Juki tak terima dengan hal tersebut dan berencana untuk menyusul Suchin ke Amerika. Nah, oleh karena itu sembari mengumpulkan uang untuk pergi nih, Juki ingin belajar bahasa Inggris secara private dengan seorang bernama Amira agar dirinya bisa bicara langsung dengan mantan kekasihnya tersebut. Seperti pepatah Jawa, Witing Tresno Jalaran Seko Kulino. Nah, tidak disangka, seiringnya mereka bertemu justru mulai muncul benih-benih cinta di antara Amira dan Juki. Nih buat kalian yang suka film romance, bisa banget nih tonton film ini ya. Yang terakhir ada film Bebas tahun 2019. Nah, untuk film terakhir ini masih merupakan film yang mengadaptasi dari negara terkenal dengan K-pop-nya ini, yaitu Korea Selatan. Nah, film yang aku maksud ini adalah film Bebas yang tayang pada tahun 2019 lalu. Film Bebas mengadaptasi film beralur maju mundur berjudul Sunny pada tahun 2011. Film Bebas ini menceritakan mengenai sekelompok remaja tergabung dalam geng bernama Bebas. Nah, buat kalian yang mungkin nonton versi Koreanya, mungkin kalian akan sadar adanya perbedaan sama film Bebas ini. Hal ini dikarenakan di versi Indonesianya geng tersebut mempunyai 1 anggota laki-laki dan beranggotakan 6 orang. Sedangkan pada film Sunny terdapat 7 anggota geng yang semuanya adalah perempuan. Nah, menariknya jalan cerita film ini disajikan dalam 2 timeline yang berbeda, yakni era 90-an saat mereka masih bersekolah serta ketika sudah beranjak dewasa. Film ini cukup menarik loh, nemenin kalian habisin liburan lebaran nanti. Ceritanya cukup ringan dan bisa jadi pilihan buat kalian lagi malas buat nonton film-film yang ceritanya terlalu berat. Nah, itu dia 6 film Indonesia yang diadaptasi dari luar negeri versi Jabar Express ID. Gimana? Ada film yang kalian tertarik nonton gak nih? Atau bahkan kalian udah ada yang nonton semuanya? Sebenarnya masih banyak nih film-film yang pengen aku share ke kalian. Tapi sayang, aku cuma bisa ngasih tahu kalian 6 aja. Kan nama programnya Sik Asik.
Kalau lebih nanti bisa ganti nama programnya. Oke, mungkin segini aja untuk episode Sik Asik kali ini. Seperti biasa, kalau kalian punya saran untuk informasi apa aja yang harus aku bahas di episode selanjutnya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga buat like dan share video ini kalau kalian suka dengan program Sik Asik dan informasi-informasi yang aku kasih tadi. Pastiin juga kalian subscribe channel YouTube Jabar Express ID supaya kalian gak kelewatan kalau kita upload video Sik Asik episode selanjutnya. Dadah semuanya, semoga liburan lebaran kalian happy.